الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع خلق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في غامض علم الله ومشايخنا ومعلمينا إلى أرواح والدينا ووالديكم والد الحاضرين خاصة أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ينفعنا بما علمنا ويعلمنا الذي ينفعنا على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bi wa aulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKM, para tokoh masyarakat dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diatur semua urusan kita dengan yang terbaik insyaallah, dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ridhonya yang lebih mulia, yang lebih tinggi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam yang agung, yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita tergolong umatnya yang paling bahagia dengan syafaatnya beliau insyaallah di semua syafaat. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau memiliki banyak macamnya syafaat, dan di akhirat sendiri berapa banyak fase-fase kehidupan. Ya, maka jangan dianggap kemudian sebentar. Satu terminal akhirat saja entah mungkin perlu sekian ribu tahun. Satu terminal akhirat, ya kan? Dan itu setiap terminal akhirat ada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam barzakh ada syafaatnya Nabi. Di kebangkitan ada syafaatnya Nabi. Di padang mahsyar ada syafaatnya Nabi. Ya, di waktu hisab ada syafaatnya Nabi. Sampai terakhir di timbangan amal ada syafaatnya Nabi. Sampai terakhir di antara sirat, neraka dan surga. Di dalam surga pun ada syafaatnya Nabi. Mudah-mudahan kita di semua fase tersebut insyaallah selalu berada dalam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan keluarga beliau, sahabat beliau dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf pada Rabu yang sebelumnya sempat libur. Akhir dari pembahasan kita tentang adab bangun dari tidur, yang sudah kita jelaskan bahwa hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum satamutuna kama tanamun wa tub'atsuna kama tastayqidun. Sesungguhnya kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Ya, dalam segi arti zahirnya lafaz hadis ini adalah Nabi memudahkan pemahaman kita memahami akan kematian dan kebangkitan. Karena di antara pemahaman
yang sulit diterima oleh orang kafir pada zaman dulu adalah kebangkitan. Kebangkitan. Karena otak pikiran mereka tidak sampai mereka berpikir cemana kok dibangkitkan padahal sudah tubuh hancur lebur entah kemana-mana. Ya, sampai disebut di dalam surat Yasin, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha awwal marra wa huwa bikulli syai'in alim. Allah membuat percontohan, tidakkah manusia melihat awal kejadian manusia dari sperma, kemudian mendadak dia kok membantah Allah Subhanahu wa taala, membantah hukum Allah. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia buat perumpamaan dan dia lupa penciptaan dirinya sendiri. Qala may yuhyil idhama wa hiya, siapa yang menghidupkan ini tulang-tulang yang remuk yang hancur ini. Orang kafir datang sama Nabi bawa tulang yang sudah remuk. Diremukkan depan Nabi. Siapa pula yang mau membangkitkan tulang yang sudah hancur ini Muhammad? Dijawab Allah, "Qul yuhyiha alladhi anshaha awwal." Akan dihidupkan oleh Allah zat yang membuatnya pertama kali. Sebelum tulang itu apa? Sperma. Satu sel aja. Kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendekatkan pemahaman bahwa sebagaimana kita tidur, kita mati. Orang itu Pak kalau sudah ngantuk, udah tertidur ya, nggak bisa ditahan. Orang di perjalanan di bis, meskipun bisnya oleng-oleng, dia namanya ngantuk tidur. Ya kan? Gimana pun di pesawat segala macam tidur. Sama kematian juga demikian. Dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan kalian sebagaimana kalian bangun dari tidur. Ini tamtsil untuk mendekatkan pemahaman. Juga termasuk juga para ulama juga membuat percontohan supaya akhir masa sebelum kita tidur supaya diakhiri dengan baik, sebagaimana mau mati mudah-mudahan husnul khotimah. Dan juga pertama kali bangun tidur juga demikian, berpikir yang baik supaya nanti kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Pertama kali kebangkitan adalah kebangkitan yang baik. Sudah kita jelaskan akan adab tidur. Gimana kita sebelum tidur itu baca doa kah? Berpikir yang positif kah? Niat-niat yang baik kah? Jangan sampai sebelum tidur nyimpan dendam sama orang, memplanningkan balas orang dan lain sebagainya, sifat-sifat buruk. Dan akhiri dengan ucapan la ilaha illallah sebelum tidur itu kalau bisa. Setelah baca doa-doa yang lain, macam doa Subhanallah mahya bismika amut atau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan semua doa-doa yang Anda hafal terakhir la ilaha illallah dah tidur. Karena tidak jarang kadang orang tidur kebablasan. Orang tidur kebablasan enggak bangun-bangun. Supaya akhir ucapan kita la ilaha illallah. Bahkan di dalam beberapa thariqah zikir la ilaha illallah, kalau kita kan mungkin sering disebutkan istighfar selalu didahulukan. Istighfar selalu didahulukan karena merasa istighfar itu dalam pandangan kita adalah meminta ampun dari dosa. Meminta ampun. Kalau masih ada dosa, gimana pula dikabulkan doa? Mau doa astagfirullah. Kan gitu kan? Tapi sebagian thariqah, di antara yang thariqah Syadziliyah lebih mengedepankan la ilaha illallah terlebih dahulu. La ilaha illallah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu selain kalimat tauhid juga kalimat ampunan dosa. Mohon maaf umpamanya orang kafir dosanya banyak, istighfarlah dia 1000 kali, gak akan diampunkan oleh Allah. Kau ucapkan la ilaha illallah dulu baru diampunkan kan gitu kan. Dan urutan Al-Quran juga demikian, la ilaha illallah dulu.
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya kan? Al-Quran mendahulukan la ilaha illallah. Maka ini tadi sebelum tidur. Ya. Baru kemudian setelah itu tidur dengan niat-niat yang baik, mengkhayal-khayal yang baik. Ya sama-sama menghayalnya Pak, daripada menghayal mikir ke Bali, mikir ke Singapura, ya bagus mikir yang bagus-bagus. Ya, mikirnya di depan Masjid Nabawi, mikirnya di depan Ka'bah, mikirnya yang bagus-bagus ya. Kumpul sama ulama, kayak gitu. Udah? Nah, terus kalau sudah bangun, sebutkan fa idza staiqatta minan naumi. Kalau engkau mau bangun dari tidur, fajtahid, usahakan antastaiqidha qabla tulu'il subhi. Untuk kau bangun sebelum terbit subuh atau terbit fajar. Ya, usahakan semaksimal mungkin. Karena itu diantara tanda kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tahajud. Ya. Tanda orang dimuliakan oleh Allah, dia bisa tahajud. Karena orang yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahajud. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad tentang tahajud, kemudian fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajudlah wahai Nabi Muhammad sebagai hukum tambahan untukmu. Ya. Asa ayyab'atsaka. Kemungkinan Allah akan membangkitkan engkau dalam maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Maka pernah Sayyidina Hasan Al-Basri ditanya sama seseorang. Ditanya seseorang, ada orang-orang nggak bisa tahajud, gimana itu mereka? Kok nggak bisa tahajud? Beliau mengatakan haula'i qaumun asqalathum dzunubuhum. Mereka adalah kaum yang dibuat berat oleh dosanya mereka sendiri. Karena dosanya udah sangat berat kali sehingga nggak bisa bangun. Jujur. Kita dapetin orang, mohon maaf. Ya, meskipun dia tidurnya tengah malam, tidurnya terlambat, tidurnya jam 3:30 umpama, tapi dia mesti setengah jam sebelum subuh bangun. 1 jam sebelum subuh, 45 menit sebelum subuh bangun. Meskipun dia tidurnya udah capek kali, dia tertidurnya baru jam 3, tapi dia sebelum subuh Ada juga orang, ya, tidurnya jam 8 Pak. Tidurnya jam 9. Lebih kurang apa sih jam 9 tidur Pak? Ya, habis makan. Makan buahnya, nasi goreng, mie Aceh semuanya jadi satu, ya kan? Tidur jam 9. Loh. Umpamanya bangun jam 4 kan dia sudah berapa jam itu Pak? 7 jam. Tapi tak bisa. Tetap bangunnya setelah subuh. Ini orang yang sudah dosanya sangat berat sekali kayak gini. Saya tidak mengatakan wajib tahajud ya, tapi salah satu tanda utama orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bangun sebelum subuh. Ya. Seingat saya di majelis yang lalu pernah saya sampaikan tentang matahari terbit dari barat ya. Itu matahari terbit dari barat itu terlambat malam itu 1 hari 2 hari Pak. Orang yang terbiasa bangun udah ketakutan. Kenapa ini kok gelap ini? Masih gelap. Udah puas tidur kan? Tahajudlah mereka, doa, zikir, istighfar, mohon ampun. Dapatlah ampunan Allah Subhanahu wa taala, masih belum muncul dari barat. Tapi orang yang dia nggak biasa tahajud, dia terbangun, oh masih gelap, belum tidur lagi. Udah tidur puas, melek, masih gelap, belum tidur lagi. Kayak gitu, berkali-kali ya tidur lagi. Tahu-tahu bangun matahari udah terbit dari barat, dah ketutup dah gitu. Ya, maka ini tadi kita sampaikan untuk diusahakan lah, diniatkan Pak, untuk bisa tahajud meskipun sebentar. Ya, dan itu istilahnya mohon maaf, bukan kok kita kemudian kadang ada sebagian sih ustadz ngomong, Allah ustadz bicara subuh aja repot, apalagi saya nggak
nggak ngikutin apa yang biasa diomongin sama orang, atau tapi kita kepingin lebih mulia gitu aja ya. Yang mau nerima alhamdulillah, nggak mau nerima ya udah. Tapi kita istilahnya masih punya besar husnudzon, baik sangka. Ya, kalau wajib sih insya Allah semuanya Pak, ya kan? Wajib, tapi kita tingkatkan untuk yang sunnah. Ya, dan rasanya kita berpikir 30 menit, 20 menit sebelum subuh itu sudah dirasa sudah cukup tidur. Semisal itu kemudian kita bangun untuk kita berdoa, istighfar sedikit. Ya, mohon doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat, 3 rakaat untuk sholat witir. Ya kan? Apa bedanya cuman misalnya mayoritas Pak yang mohon maaf yang kita dewasa beda-beda setengah jam kan nggak ada masalah ya kan ya. Beda kalau sama anak kecil Pak. Anak kecil urusan tidur masih belum tidur lagi, masih bisa kayak gitu Pak anak kecil ya. Tapi kalau udah dewasa masa pula beda-beda setengah jam dari subuh masih berat kali kan. Sudah tahu fadilah Pak. Dan dahulu para ulama-ulama kalau kita berbicara tahajudnya ulama-ulama dulu gitu ya. Tahajudnya ulama dulu malah jam 1, setengah 2 sudah tahajud sampailah umpamanya 1 jam setengah 2 jam, jam-jam setengah 4, jam 4 mereka tidur lagi. Kenapa kok mereka tidur lagi? Kalau supaya untuk nutupin sama orang awam supaya tidak dianggap sebagai orang ahli tahajud. Oh sama ajanya bangun-bangun subuhnya gitu. Padahal mereka ulama-ulama itu tahajudnya jam 1, jam setengah 2. Mereka bangun Bahkan disebutkan Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau disebutkan membagi malamnya jadi sepertiga. Imam Syafi'i. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk ibadah. Sepertiga untuk ilmu, murojaah, kitab, taklim, sepertiga. Sepertiganya lagi untuk istirahat, sepertiganya lagi untuk ibadah. Ya. Maka rasanya Pak kalau kita cerita akan tahajudnya ulama-ulama dulu, aduh. Ya, kayak dongeng Pak buat kita. Kayak dongeng. Ya udah, yang sedikit ini insya Allah mudah-mudahan kalau diistiqomai. Ya, meskipun tadi kita sampaikan 3 rakaat sebelum subuh. Belum azan subuh sholat witir. Beristighfarlah kita. Ya, ada hadisnya Nabi yang menyebutkan dalam riwayat Imam Tabarani. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sebelum subuh dan sebelum maghrib 27 kali. 27 kali. Maka dia termasuk orang yang mustajab doa. Dan dengan berkat mereka Allah nurunkan hujan kepada semua manusia. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Sebelum subuh, sebelum maghrib. Dan memang subhanallah Pak ya, kalau kita berpikir ya, pentingnya untuk kita mengistighfarkan lil mu'min wal mu'minat dari satu sisi ya. Bahwa istighfar untuk mukmin mukminat itu berarti kita memiliki perhatian kepada mukminin mukminat. Ya, memiliki perhatian. Dan waktu itu waktu yang mulia. Waktu yang mulia. Ketika umpamanya terjadi kemaksiatan, maka sangat besar sekali murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu mulia. Sebelum subuh itu waktu mulia. Sering kita sampaikan, konsekuensi dari waktu yang mulia, ibadah dilipat gandakan pahala, dosa juga lebih berat. Ramadan lipat ganda, tapi dosa juga, halo Pak, parah Pak, ya kan? Waktunya mulia, konsekuensinya memang kayak gitu. Sama dengan kemuliaannya tempat. Di Makkatul Mukarramah, ibadah dilipat gandakan. Dosa juga demikian, lebih berat. Di masjid, ibadah dilipat gandakan. Dosa juga sama, juga lebih berat juga. Sering saya buat contoh ya. Kalau nyolong di masjid sama nyolong di luar masjid, sama-sama nyolongnya, kadarnya sama. Dosa di masjid lebih besar. Riba di masjid sama riba di luar masjid, kadarnya sama, tapi dosa di sisi Allah riba di masjid lebih
besar, karena ini tempat mulia. Nah sekarang Anda pikirkan, gimana pentingnya istighfar lil mu'minin wal mu'minat sebelum subuh. Karena kadang-kadang mohon maaf di sebelum subuh masih banyak juga orang-orang mukmin yang masih berdosa. Gitu. Ya jujur Pak, kalau umpamanya Anda malam, dulu saya kadang-kadang dulu sering, saya sekarang udah jarang kali sekarang. Dulu umpamanya jam 11, jam 12 ke debu-debu, mandi air hangat ya, nyampe sana jam 1, mandi air hangat, udah puas pulang jam 3, jam 3, jam 3:30 sampai sini subuh. Itu kadang-kadang Pak jam 3:30 nengok orang di pinggir-pinggir jalan maksiat itu Pak, hati itu rasanya nengok orang maksiat di jam 3:30 itu rasanya hati itu geramnya itu ya Pak. Ya bukannya kok nggak pernah nengok orang maksiat Pak ya, nengok orang mabuk pegang botol tapi siang biasa Pak. Tapi kalau nengok di jam segitu Pak, loh ini istilahnya kita sesama manusia. Seakan-akan kita ngerasa celaka kali lah orang ini, nggak ngerti kemuliaannya waktu. Gitu ya. Maka disinilah pentingnya mengistighfarkan lil mu'minin wal mu'minat di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk bangun sebelum muncul fajar. Wal yakun ba'dal istiyaqi awwal ma yajri ala lisanik wa qalbik dzikrullahi ta'ala. Dan hendaknya setelah bersiwak, karena sunnah pertama kali bangun itu bersiwak Pak. Ini diantara sunnah yang jarang diamalkan ya. Jadi pertama kali bangun bersiwak. Disinilah dulu gimana ya Nabi itu perhatian kali sama kebersihan gigi Pak. Kebersihan gigi ya kan, selalu bersiwak. Ya terlepas dari berbagai macam rahasia-rahasia yang kita tidak tahu dari fadilahnya siwak. Fadilahnya siwak itu luar biasa Pak. Menjadi orang lebih fasih. Belum lagi pahala 2 rakaat dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ya. Terus apa lagi? Banyak lah fadilah siwak. Bikin setan gerem. Ya. Dan buat aman. Subhanallah, buat aman itu apa ya? Pernah salah satu ulama yang menyebutkan, saya dulu pernah muskil. Nabi menyebut orang bersiwak itu buat aman. Ternyata diantaranya katanya ini disebutkan oleh mertuanya Sayyidi Habib Umar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, dulu di kota ini ada orang gila yang sering ganggu orang. Ganggu. Ada orang gila di pinggir jalan selalu ganggu orang. Kata Habib Muhammad, aku coba sabdanya Nabi aman. Siwak itu. Maka kalau lewat sama orang gila itu, nampak siwak, orang gila itu diem tenang, nggak ganggu. Tapi nggak nampak siwak dikejar gitu ya. Ini salah satu pandangan nilai aman. Memang rahasia siwak luar biasa Pak. Sampai pernah disebutkan kan di dalam sejarah itu, apakah di masanya zaman sahabat, di akhir-akhir sahabat dalam peperangan daerah mana gitu, saya lupa daerahnya. Nah, enggak, pimpinan perangnya minta apa itu? Minta bala bantuan. Minta bala bantuan ke khalifah untuk apa itu ditambahkan bantuan pasukan karena nggak menang-menang. Dikirim masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Dikirim oleh Sayyidina Umar bin Khattab cuma 3 orang. Di antaranya Zubair bin Awam, kemudian satu Miqdad bin Aswad, terus kemudian satunya Qaq bin Amr. 3 orang dikirim. Padahal ini pimpinan pasukan minta kirim bala bantuan 1000 orang. Dalam suratnya Sayyidina Umar mengatakan, aku pernah mendengar Nabi pernah bersabda, ya, tidak seyogianya satu pasukan yang di dalamnya ada Qaq bin Amr kemudian pasukan itu kalah. Tidak semestinya kalau ada satu pasukan di dalamnya ada Qaq bin Amr, salah satu sahabat yang pemberani.
Kemudian pasukan itu kalah. Maka saya rasa cukup 3 orang. Katanya suratnya Sayyidina Umar. Katanya Sayyidina Umar ngirim 3. 3 ini kemudian nengokin semua pasukan ini. Apa yang kurang dari pasukan ini? Kalau yang kurang dari pasukan ini ditengok ternyata banyak pasukan nggak bawa siwak. Katanya kok bin Amr, semuanya perintahkan, semuanya bawa siwak. Semuanya pakai siwak. Sebetulnya apa hubungannya siwak sama perang ya? Hubungannya siwak sama apa hubungannya? Maka perintahlah dari panglima pasukan, semuanya cari siwak. Cari siwak. Jabut apa ini? Kayu arak ya. Kan banyak di Jazirah Arab itu di pinggir-pinggir jalan kayu arak. Nah, kemudian diasah dia gini-giniin sama giginya. Subhanallah lagi cari siwak itu. Ya, ada mata-mata musuh yang lihat. Mata-matanya musuh ini kok pas pula dia mata-mata yang dia mungkin bodoh nggak ngerti ya. Dia berpikir, ini pasukan Islam sekarang sudah mulai ngasah giginya mereka ini. Kanibal berarti mereka ini. Dikabarkan kan pimpinan pasukan musuh kalau mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka mengasah gigi mereka, sehingga masuklah rasa takut di dalam musuh tersebut. Dan diantaranya juga rasa takut yang di musuh juga adalah bagian salah satu taktik peperangan yang sangat iya. Di antara mukjizatnya Nabi, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan perasaan takut yang diletakkan di musuh. Padahal jarak ketemu sama musuh belum perjalanan 1 bulan. Musuh sudah gemetaran, sudah takut. Nah takut itu Pak memang sudah istilahnya ya separuh menang sudah Pak. Kalau orang sudah, iya kan? Nah, itu di antara hikmahnya. Banyak sih fadilah-fadilahnya sih siwak. Ya. Kalau sekarang umpamanya Anda mengartikan juga termasuk sikat gigi. Ya termasuk lah, tapi istilahnya kan nggak mungkin pula kita bawa sikat gigi di masjid ya kan ya, sama odol semana pula ya kan ya. Tapi istilahnya gimana kebersihan gigi itu menjadi perhatian di dalam Islam, perhatian serius. Dan subhanallah saya pun juga tahu, barusan saja secara medis, ya ternyata urusan gigi ini juga berpengaruh kepada jantung. Berpengaruh sama jantung. Ya entah dari mana urusan kok nggak ngerti kita orang. Tapi katanya termasuk ya adanya enzim-enzim yang di dalam, adanya apa segala macam itu lubang yang di dalam gigi, terus itu mempengaruhi juga termasuk kesehatannya dan walhasil cuma gigi Pak. Ya, tapi jangan diremehkan gigi. Ya, gigi nih jadi kita orang nikmat makan Pak ya. Sakit yang paling sakit Pak. Sakit yang paling sakit gigi Pak. Dan itu sakit yang paling sakit nggak ada pula yang jenguk. Nggak ada siapa pula yang jenguk orang sakit gigi ya kan ya. Orang demam bisa dijenguk, orang sakit ini dijenguk. Orang sakit gigi mana ada yang jenguk Pak? Padahal rajanya sakit itu sakit gigi itu kan. Maka disinilah pentingnya untuk istilahnya pembersihan gigi. Dan siwak itu berapa banyak di dalam kesunahan Nabi menjadi perhatian serius. Ya, disunahkan terkhusus. Ya, ketika kalau dalam hukum fikih ya disebutkan inda taghayyuril fam, ketika sudah dirasa mulai berubah bau mulut. Ya, bau mulut mulai berubah. Termasuk juga mau sholat, mau baca Quran, mau zikir, dan berbagai macam dari secara umum siwak disunahkan dalam semua keadaan. Secara umum. Maka itu tadi termasuk juga istilahnya juga kalau sikat gigi, pembersihan gigi. Ya, pembersihan gigi. Setelah siwak, ya mestinya kalau pertama kali bangun ya bau lah siwaknya Pak. Tapi ya bau siwak ya dicuci lah. Bukan kok kemudian dipakai terus gak dicuci. Ya. Awal ma yajri ala lisani wa qalbi dzikrullah. Usahakan pertama kali yang terlintas di dalam hati kita atau lesan kita adalah
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali bangun zikrullah, doa, bersyukur sama Allah pertama kali bangun. Usahakan pertama kali bangun mikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu kan doa minimal Pak ya, doa anak-anak ya semuanya hafal gitu ya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah Allah mematikan. Menghidupkan aku maksudnya membangunkan setelah mematikan, setelah tidur. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita akan bangkit. Awal berzikir la ilaha illallah atau apa segala macam sholawat kepada Nabi. Disebutkan dalam hadisnya Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali setiap pagi, adrokathu syafaati la mahala. Pasti dipastikan dia akan dapat syafaat 10 kali. Sebagian para ulama mengatakan yang penting 10. Yang penting 10 pagi hari. Maka itu termasuk di dalam wirdul latif ya. Dalam wirdul latif karya Habibullah bin Haddad ada sholawat 10 kali. Ada hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim 7 kali, baru setelahnya sholawat 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam 10 kali. Nah, wirdul latif dibaca ya biasanya setelah sholat subuh. Tapi sebagian ulama berpendapat hadisnya Nabi adalah kalau bisa pertama kali bangun dari tidur sholawat 10 kali. Pertama kali bangun dari tidur sholawat 10 kali. Sehingga hari kita di dalam keberkahan sholawat. Hari kita awal bangun. Pertama kali yang terlintas di dalam lisan dan hati kita adalah zikrullah. Dan sudah pernah kita jelaskan kalau nggak salah, kesunahan kalau sudah bangun apakah ke kamar mandi dulu ataukah buka jendela dulu. Ketika awal buka jendela atau buka pintu, melihat ke langit, lihat ke atas sambil baca ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu sunnah untuk melihat buka pintu, buka jendela pagi hari. Dulu Pak, kalau orang-orang tua kita ini Pak mewajibkan Pak. Nenek-nenek dulu itu ya subuh itu harus buka jendela Pak. Tapi kalau anak-anak kita sekarang udah ditutup semuanya jendela semuanya dibuka katanya dingin gitu kan ya. Tambah kepingin tambah tidur terus. Kalau dulu nenek-nenek kita ya, kakek-kakek kita suruh buka semuanya. Bahkan orang Cina pun percaya Pak. Katanya kalau buka jendela di pagi hari itu masuk rezeki. Itu bukan ngada-ngada, itu istilahnya tafaul namanya. Namanya tafaul mengharap baik. Mengharap baik. Jadi orang-orang dulu kadang-kadang memang ucapannya tidak ada dalilnya, Pak, tapi terjadi, Pak. Terjadi. Katanya kalau makan bersih nanti istrinya cantik, ya kan? Nyapu kalau umpamanya nggak bersih nanti istrinya berbulu. Ini macam-macam ya. Nggak ada dalilnya Pak, tapi entah apa banyak yang katanya omongannya orang tua ya. Kalau istri hamil jangan ngelilit-ngelilitkan anduk, ya kan? Nanti bayinya kelilit usus. Sebetulnya kalau dicari dalilnya nggak ada dalilnya Pak, tapi ya omongan orang tua. Maka di sini tadi kita sampaikan pentingnya itulah bahasa tafaul atau tasya'um. Tafaul itu mengharap baik. Dan Nabi mengharap baik. Nabi mengharap baik. Jadi Nabi keluar dari Gua Dzur, pas waktu keluar udah nggak jauh jumpa sama satu orang. Ditanya sama Nabi, siapa engkau? Dia mengatakan namaku Suhail. Oh, kata Nabi, ya Abu Bakar, sahula amruna, udah gampang urusan kita. Sahula amruna. Jadi tafaul dengan
nama yang baik, jumpa sama orang dan lain sebagainya, itu diantara sunnahnya Nabi. Nah, maka ucapkan ketika bangun tersebut, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa di sini panjang ya Pak. Kalau bisa hafal alhamdulillah, tapi saya baca aja. Saya yakin sih 99% kehafal Bapak-bapak. Panjang kali ini ya kan ya. Pendek aja nggak hafal, kadang-kadang panjang pula. Tapi minimal artinya untuk mendatangkan kepada kita rasa syukur ketika baru bangun tidur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kami di pagi hari ini semua kekuasaan milik Allah, keagungan milik Allah, kemuliaan dan kudrat hanya milik Allah. Jadi pertama kali bangun mikirkan iman. Kami pagi hari ini semua kekuasaan milik Allah, keagungan milik Allah, kehormatan milik Allah, kudrat mutlak milik Allah. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kami di pagi hari ini dalam kesucian Islam, fitratil Islam, kalimatul ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan di atas agama Nabi kita Nabi Muhammad, dan atas milahnya datuk kita Nabi Ibrahim, hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Isyarat pertama kali bangun yang kita pikir Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Berarti adanya keterikatan hati dengan Nabi termulia. Ya, hanifan muslimah. Sifatnya Nabi Ibrahim hanif muslim. Hanif itu condong kepada kebenaran, menjauhi kebatilan. Maka semua kebatilan kita menjauhi. Semua kebaikan kita amalkan, tidak kita amalkan kita senang. Itu arti sifat hanif. Hanif itu selalu condong dan kepingin kebaikan, baik untuk diri sendiri atau orang lain, dan menjauhi kebatilan apapun itu. Kadang ada Pak sebagian orang tidak ikut kebatilan tapi hatinya senang. Ya salah dia Pak. Mestinya kan dia benci sama kebatilan. Harusnya Pak ya. Ya. Semisal umpamanya dia tidak terlibat di dalam konflik, tapi dia senang biar konflik terus. Aku ngambil untung dari konflik ini. Ya, kayak gitu kan nggak betul itu Pak, kayak gitu. Ya. Hanif muslimah pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku masuk pagi hari, denganmu aku masuk sore hari, denganmu aku hidup, denganmu aku mati, dan kepadamu kami akan dibangkitkan. Nah. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yawmi ila kulli khair wa na'udzubika an najtariha fi su'an aw najurruhu ila muslim aw yajurruhu ahadun ilaina. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk kau kirim kami di hari ini kepada semua kebaikan. Kau kirim aku pada hari ini kepada semua kebaikan. Dan aku mohon perlindungan denganmu ya Allah dari aku berbuat kejahatan, atau aku menarik kejahatan tersebut kepada seorang muslim, atau orang muslim menarik kejahatan itu kepada kami. Nah ini tadi kita sampaikan, kalau ngafalkan sih rasanya gak hafal ya kan ya, tapi ngerti terjemahannya minimal kita orang semisal itulah doa pertama kali baru bangun tidur. Dulu sih kita untuk kalau guru-guru kita nganjurkan untuk ngafalkan doa panjang ini Pak. Kita kalau dulu di pondok itu Pak, tempat tidur kita itu ada banyak tulisan Pak. Tempat tidur itu ada tulisan. Ini doa mau tidur, doa baru bangun jadi bangun tidur langsung sudah nampak ini doa ini baca. Jadi nggak terusan hafal. Gitu Pak ya. Sama doa makan juga gitu. Ditulis di meja makan. Itu di antara cara yang mau serius kayak gitu ya kan. Nah, di meja makan itu ditulis doa mau makan dan setelah makan supaya terbiasa.
Kalau sudah terbiasa setengah bulan, 1 bulan udah hafal. Ya, termasuk juga bentuk mengingatkan. Mengingat, ya. Ini tadi diantara doanya. Ya Allah, denganmu aku masuk pagi hari. Ya Allah, denganmu aku masuk sore hari. Ya Allah, denganmu aku hidup, denganmu aku mati, dan kepadamu kami akan dibangkitkan. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk kau kirim aku di hari ini kepada semua kebaikan. Dan aku mohon perlindungan denganmu dari aku berbuat kejahatan, atau aku menariknya kepada seorang muslim, atau seseorang menarik kejahatan itu kepadaku, sehingga terjauh dari semua kejahatan. Jangan pula kita narik kejahatan kepada orang lain, atau orang lain menarik kejahatan sama kita. Kita nggak dolimin orang, dan juga orang lain jangan dolimin kita, gitu loh Pak. Kita kepingin damai, nggak cari musuh, ya kan ya. Nah, maka kadang-kadang Pak, kita cuman kadang-kadang sebagian orang, yang penting aku nggak dolim, yang penting aku nggak nyakitin orang. Tapi kalau disakitin orang, ya ganggu juga Pak. Ganggu juga kepinginnya kita. Ya kita nggak nyakitin, kita juga tidak disakitin kan gitu Pak ya. Kepinginnya ya kan, supaya hidup tenang, nyaman. Ya. Wa nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri wa syarri ma fihi. Aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan ini hari dan kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan apapun yang di dalamnya. Ini doa-doa apa tadi? Setelah bangun tidur. Ya. Maka insya Allah kalau awal bangun tidur sudah terfikir doa-doa ini, insya Allah seger Pak. Seger, bangun itu segar, semangat. Maka orang itu pertama kali memang ditengok pertama kali gimana dia bangun dari tidur, seger apa males. Ya. Kan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Setiap orang kalau tidur itu setan buat ikatan di kepalanya 3 ikatan. Hadis ya. Setan buat ikatan di kepalanya 3. Tapi kalau dia umpamanya bangunnya udah males, sholat gak sholat, maka dia bangun akhirnya ya nggak ada semangat, belum lagi kemudian istilahnya hatinya kosong dari zikrullah, selalu digangguin sama setan. Ya, tapi orang yang sabdanya Nabi, fa idza qama, kalau dia bangun, wa dzakarallah, dia doa sama Allah, zikir sama Allah, in halat uqdah, terlepas satu ikatan. Tsumma qama lil wudu, kemudian dia menuju kepada wudu. In halat uqdah, terlepas ikatan kedua. Tsumma qama ila shalah, kemudian dia berdiri menuju salat. In halat uqdah, maka terlepaslah 3 ikatan tersebut. Kemudian dia bangun dalam keadaan segar, dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, enak dia, seger. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya masih malas-malasan, ya, enggak doa. Nah, mau kencing males, ya, mau wudhu males, akhirnya males terus, Pak. Dan awal ujian kita adalah pertama kali adalah awal pagi. Itu ujian pertama hidup kita. Maka saya itu orang yang nggak sholat subuh itu sudah jelas itu ujian pertama udah gagal udah. Ujian pertama udah gagal. Ujian pertama ya sholat subuh. Ujian pertama. Sebelum kita bicara yang lain, nanti ada ujian, ada menghindar dari maksiat atau enggak, menghindar dari dosa atau enggak, itu nanti siang itu Pak. Pertama kali adalah perintah sholat subuh. 2 rakaat saja, ya kan? Nah, maka di sini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktu-waktu kita diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bab berikutnya adab memakai baju dan lain sebagainya, insyaallah kita lanjutkan pada majelis yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا اللهم إنا نسألك العلم والعمل ونعوذ بك من الزيغ والزلال اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح صلاح القلب والروح وتوبة النصوح ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.